Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. La haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di sini saya Muhammad Zaki Fahrudin dengan NIM 1122 dari kelas 6A izin mempresentasikan tugas telaah kurikulum. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kesesuaian rumusan capaian pembelajaran bahasa Arab dalam dokumen keputusan Dirjen dengan prinsip pendidikan berbasis capaian atau OB yang dijelaskan dalam materi ajar. Apakah capaian pembelajaran tersebut sudah berorientasi pada demonstrasi keterampilan nyata? Jawabannya CP bahasa Arab dan dokumen tersebut sudah sesuai dengan prinsip outcome based education atau OB karena berfokus pada demonstrasi keterampilan nyata yang dapat diamati dan diukur. Kurikulum disusun menggunakan pendekatan backward design dimulai dari perumusan CP, kemudian asesmen untuk mengukurnya dan diakhiri dengan penyusunan materi dan kegiatan pembelajaran. Rumusan CP tersebut dalam dokumen keputusan Dirjen sudah menitik beratkan pada demonstrasi keterampilan nyata seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi 4 maharoh dalam bahasa Arab sudah mendemonstrasikan sesuai dengan keputusan, sudah mendemonstrasikan 4 maharoh dalam bahasa Arab sesuai dengan keputusan Dirjen tersebut. Selain itu, CP dirancang untuk melalui pendekatan backward design yang memastikan setiap tahapan pembelajaran diarahkan pada hasil yang ingin dicapai. Namun, perlu dievaluasi sejauh mana capaian pembelajaran ini diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Pertanyaan kedua, apakah capaian pembelajaran bahasa Arab di madrasah sudah cukup eksplisit dalam mendeskripsikan kompetensi yang diharapkan? Jika belum, bagaimana cara memperjelasnya agar lebih operasional dan dapat diukur? Sebenarnya, capaian pembelajaran bahasa Arab di madrasah cukup eksplisit karena mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap secara terpadu. Untuk memperjelasnya agar lebih operasional dan terukur, perlu penambahan indikator keberhasilan yang spesifik dan berbasis pada kata kerja aksi sesuai dengan taksonomi Bloom edisi revisi. Beberapa aspek capaian pembelajaran masih memerlukan penjelasan lebih operasional agar lebih mudah diukur. Misalnya, mendefinisikan indikator keberhasilan secara konkret dan menggunakan kata kerja aksi. Contoh, menyusun teks argumentasi daripada memahami teks argumentasi sesuai prinsip asesmen berbasis hasil taksonomi Bloom. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara capaian bahasa Arab di setiap fase A sampai dengan F dalam dokumen keputusan Dirjen dengan prinsip desain mundur atau backward design. Apakah ada kesinambungan yang jelas dalam perancangannya? Jawabannya, terdapat kesinambungan yang jelas dalam perancangan capaian di setiap fase dari A sampai F karena kurikulum dirancang secara mundur dari tujuan akhir. Capaian pembelajaran dirumuskan secara spesifik di setiap fase dan diukur melalui asesmen yang sesuai dengan capaian yang diharapkan. Jadi capaian CP bahasa Arab di setiap fase A sampai F itu dirancang secara berjenjang, mulai dari keterampilan dasarnya sehingga hingga kemampuan tingkat lanjut. Ini mencerminkan prinsip backward design karena setiap fase memiliki tujuan spesifik yang mengarahkan pada hasil akhir pembelajaran.
Namun, kesinambungan antar fase perlu diperjelas agar transisi keterampilan berjalan lebih mulus. Pertanyaan keempat, apakah rumusan CP Bahasa Arab sudah mengintegrasikan 4 keterampilan bahasa secara imbang? Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jika tidak, bagian mana yang perlu diperbaiki dan mengapa? CP Bahasa Arab sudah mengintegrasikan 4 keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Istimak, kiroah, kalam, wal kitabah secara berimbang melalui aktivitas reseptif dan produktif. Namun perlu penguatan dalam aspek integrasi komunikasi dan daring dan interaksi tulis agar mendukung perkembangan keterampilan di lingkungan digital. Akan tetapi, implementasinya seringkali tidak seimbang. Menyimak dan berbicara terkadang kurang mendapat perhatian dibandingkan membaca dan menulis. Perbaikan dapat dilakukan dengan memberikan porsi kegiatan berbicara dan menyimak yang lebih banyak di dalam pembelajaran. Pertanyaan kelima, bagaimana peran CP Bahasa Arab dalam mendukung tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah, yaitu sebagai alat komunikasi global dan alat memahami sumber otentik keislaman? Apakah CP yang dirumuskan sudah sesuai dengan tujuan ini? Jawabannya, bahasa Arab mendukung tujuan pembelajaran sebagai alat komunikasi global dan pemahaman sumber keislaman dengan menekankan komplementasi komunikatif dan pemahaman teks otentik untuk meningkatkan kesesuaian. CP dapat menambahkan aspek pemahaman budaya Arab Islam dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Arab mendukung tujuan pembelajaran sebagai alat komunikasi global dan pemahaman sumber keislaman dengan menekankan kompetensi komunikatif, berbicara, dan pemahaman otentik, teks otentik untuk meningkatkan kesesuaian CP. CP dapat menambahkan aspek pemahaman budaya Arab Islam dalam komunikasi sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat kesenjangan antara CP yang dirumuskan dengan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan komunikatif dalam bahasa Arab? Jika ada, bagaimana seharusnya CP tersebut disusun agar lebih relevan? Ada potensi. Jawabannya ada potensi kesenjangan karena tidak semua CP secara eksplisit mencerminkan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan komunikatif. Untuk mengatasi ini, CP perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata siswa dan perkembangan teknologi komunikasi. Kesenjangan dapat terjadi jika CP, capaian pembelajaran, tidak memperhatikan kebutuhan aktual peserta didik dalam menggunakan bahasa Arab di dunia nyata. CP sebaiknya disusun lebih fleksibel, misalnya dengan menambahkan proyek berbasis tugas nyata atau test-based learning untuk meningkatkan keterampilan komunikasi praktis. Pertanyaan ketujuh, dalam dokumen keputusan Dirjen, bagaimana aspek pragmatik dan sosiolinguistik dimasukkan dalam capaian pembelajaran? Apakah ada aspek yang kurang mendapat perhatian dan bagaimana cara memperbaikinya? Jawabannya, aspek pragmatik dan sosiolinguistik telah diakomodasi dan CP, termasuk kemampuan menyesuaikan bahasa dengan konteks sosial budaya Arab Islam dan menyusunkan secara logis sesuai tujuan komunikasi. Aspek ini sudah tercakup dalam CP melalui aktivitas komunikasi nyata seperti diskusi dan wawancara. Namun dimensi sosial linguistik seperti kesantunan dan variasi ragam bahasa belum cukup eksplisit. Peningkatan dapat dilakukan dengan memasukkan latihan pragmatik seperti memahami implikatur atau menggunakan bahasa sesuai konteks sosial. Pertanyaan ke-8, apakah CP Bahasa Arab dalam dokumen keputusan Dirjen sudah mencerminkan penggunaan bahasa dalam komunikasi nyata? Bagaimana cara memastikan bahwa CP yang dirumuskan dapat membantu siswa menggunakan bahasa Arab secara aktif dalam berbagai situasi? Jadi CP sudah mencerminkan penggunaan bahasa Arab dalam komunikasi nyata melalui penekanan pada aktivitas berbahasa reseptif dan produktif. Untuk memastikan keterampilan ini diterapkan secara aktif, asesmen autentik seperti simulasi dan tugas berbasis proyek dan
dapat direktori. Misalnya berbagai aktivitas komunikasi seperti transaksi atau debat. Agar lebih efektif, CP perlu mendorong praktik autentik seperti simulasi interaksi di lingkungan formal dan informal, serta menggunakan asesmen berbasis performa. Jadi dibuktikan dengan praktek nyata. Yang kesembilan, bagaimana strategi asesmen yang dapat diterapkan untuk mengukur ketercapaian CP Bahasa Arab sesuai dengan prinsip asesmen dalam OB? Apakah CP dalam dokumen keputusan dirian sudah mempertimbangkan aspek ini? Jawabannya, strategi asesmen dalam CP sejalan dengan prinsip OB melalui asesmen formatif dan sumatif yang mengukur untuk kerja nyata peserta didik. Penilaian dilakukan secara threshold reference yang fokus pada penguasaan kompetensi individu, bukan perbandingan antar siswa. Asesmen dalam OB harus mengukur hasil belajar nyata secara formatif dan sumatif. CP juga sebaiknya mempertimbangkan asesmen berbasis kinerja seperti presentasi, proyek menulis, atau ujian lisan yang mencerminkan keterampilan komunikatif. Hal ini memastikan penilaian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Pertanyaan ke-10. Bagaimana fleksibilitas CP dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan tingkat keterampilan bahasa yang beragam? Apakah CP ini dapat diterapkan secara adaptif sesuai dengan kondisi pembelajaran di madrasah? Jawabannya, CP Bahasa Arab bersifat fleksibel dan adaptif karena dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan mereka. Jadi CP ini mengakomodasi tingkat keterampilan berbeda-beda melalui pendekatan seperti pendekatan student centered learning dan peluang tambahan bagi siswa yang memerlukan waktu lebih lama. Namun, fleksibilitas ini perlu didukung dengan modul pembelajaran adaptif dan asesmen diferensiasi agar semua siswa mencapai hasil yang diharapkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.